Apa kabar? Saya harap semua kita baik-baik di mana saja kita berada. Ya, tetap bersyukur walaupun keadaan kita yang seperti ini tidak begitu baik, tapi kita tetap bahagia di dalam kasih Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Haleluya. Sampai kita bertepuk tangan. Yang terbaik, Engkau Tuhan
Shalom jemaah yang dimuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah online. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan senantiasa baik. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Matius 14 22 sampai 33 berkata begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menghulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan melalui satu tema sesuai dengan teks pembacaan kita, yaitu Yesus Tuhan atas mukjizat. Yesus Tuhan atas mukjizat. Sedang jemaah yang dikasihi Allah, kita pergi kepada konteks sebelum. Pada konteks sebelum di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu melalui mukjizat yang diberikan kepada orang-orang yang mendengarnya dengan cara memberi mereka makan. 5.000 orang, tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, perkara itu sungguh luar biasa dan tidak ada seorang pun manusia yang boleh melakukan. Lalu di dalam teks ini sekali lagi kita melihat mukjizat yang Tuhan lakukan. Di dalam teks ini memberikan satu pesan Tuhan kepada kita saat berhadapan dengan gelora kehidupan. Tuhan memberikan pesan kepada kita saat kita menghadapi gelora kehidupan. Masa ini saya pasti bahwa semua jemaah mengalami yang namanya gelora kehidupan. Sidang jemaah, apa yang dapat kita pelajari di sini? Sesuatu yang mengajar kita. Apakah pesan Tuhan terhadap kita umat Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah percaya ke atas hidup ini saat menghadapi badai hidup? Sedang jemaah, di dalam teks itu menceritakan bahwa
Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu yang sudah beberapa mil jauhnya, pergi kepada murid-muridnya yang ada di perahu. Dan apa yang kita lihat adalah Yesus berjalan di atas air tanpa ada sedikit pun gangguan, tanpa ada sedikit pun yang membolehkannya tenggelam, tetapi dia berjalan seperti berjalan di atas tanah. Sidang jemaah, ini luar biasa, luar biasa. Ternyata Tuhan melanggar hukum alam. Sebelum kita berbahas atau pergi lebih jauh, kita harus mengerti apa itu hukum alam dalam konteks logik. Hukum alam, segala sesuatu sudah Tuhan tentukan di alam nyata ini. Kalau kita berada di atas air, hukumnya adalah kalau tidak ada tempat berpijak, seorang akan tenggelam. Itu hukumnya. Kalau kita berada di api, lautan api, hukumnya kalau api itu ialah panas. Bila seseorang berada di perapian, hukumnya adalah terbakar. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, itu adalah hukum alam. Tetapi apa yang dapat kita lihat di sini, Tuhan berbuat sesuatu yang di luar daripada hukum alam, berjalan di atas air tanpa tenggelam. Dan logiknya adalah tidak mungkin dia tidak tenggelam kalau jalan di atas air. Ternyata yang berlaku sebaliknya. Saat dia berjalan di atas air, Tuhan tidak tenggelam. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Yesus melanggar hukum alam dengan cara berjalan di atas air tanpa dibantu oleh alat bantuan. Kalau kita tengok di YouTube magician tentang magic, ada dua orang ahli magic yang terkenal masa ini. Yang pertama itu Domino, yang kedua itu Cyril nama dia. Cyril itu kalau saya tidak silap dari Jepun. Domino menunjukkan dirinya berjalan di atas air, dan kalau kita lihat dia berjalan beberapa meter di atas air. Dia juga pernah buat di sungai, dia juga pernah buat di kolam. Dia berjalan di atas air dan diperhatikan oleh ribuan orang. Dan waktu dia berjalan di atas air, orang pun bertepuk tangan bersorak. Tetapi ada seorang pesulap bertopeng, yang mana pesulap bertopeng ini membuka rahasia Domino, yaitu di bawah air itu ada satu lintasan yang diperbuat daripada kaca sehingga tidak nampak oleh mata kasar, dan seolah-olah Domino itu terapung di atas air. Nah, Cyril, seorang pesulap, seorang magician, berjalan di atas air. Dia berjalan beberapa meter di atas air, dan seorang pesulap yang terkenal membongkar trik Cyril, ternyata dia pun buat hal yang sama. Tetapi di waktu zaman Tuhan Yesus, apa yang kita lihat di sini secara logiknya adalah air tempat Tuhan jalan itu tidak ada apapun alat bantu yang membantunya untuk melintasi air itu, sehingga tidak mungkin sebelum Yesus pergi ke perahu ada orang tertentu yang sudah mempersiapkan jalanan kaca di atas air itu, sehingga terlihat tidak ada jalanan, tidak ada apa-apa di bawah, tetapi dia boleh melintas. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang Tuhan lakukan adalah dia benar-benar berjalan di atas air tanpa bantuan alat-alat magician sekalipun. Nah, apa yang dapat kita mengerti di sini adalah Yesus melakukan sesuatu di luar daripada hukum alam atau kebiasaan alam ini ataupun logik pikiran manusia. Sidang jemaah, lalu seterusnya yang kita lihat adalah seorang rasul yang ada di atas kapal itu berkata bahwa, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku mendapatkan.
Petrus sang pemberani. Siapakah Petrus? Kita lihat Petrus serba sedikit. Petrus itu seorang nelayan sebelum dipanggil menjadi murid Yesus. Ada siapa-siapa di antara jemaah yang pernah jadi nelayan? Halo? Ada? Kalau pernah punya pengalaman menjadi nelayan, pasti kita tahu selok-belok di lautan. Petrus itu seorang nelayan sebelum dipanggil menjadi murid Tuhan. Dan Petrus itu seorang yang sangat berpengalaman karena sumber pendapatan rezeki hariannya itu adalah daripada nelayan, daripada hasil tangkapannya. Oleh karena itu adalah profesi dia, maka dia pakar di dalam hal-hal nelayan. Dan daripada segi pribadinya pula, Petrus itu seorang yang sangat bersemangat. Dia sangat bersemangat. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang dimana menceritakan tentang Petrus, dikatakan Petrus sangat bersemangat, selalu menjadi orang yang pertama di antara murid-muridnya. Dan Petrus itu seorang yang cepat bertindak. Dia sangat cepat bertindak, tetapi tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, ini Petrus. Dan Petrus itu pegangan dan pendirian dia itu tidak tetap, dia berubah-ubah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, lalu di dalam ayat ini dikatakan Petrus sang pemberani. Saat dia melihat Tuhan berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan mendapatkanmu. Dia menjadi orang pertama di antara murid-muridnya yang meresponi Tuhan ketika Tuhan ada di atas air. Kalau pertama itu memang mereka berteriak karena mereka takut dan mereka menyangka itu hantu. Rupanya cerita hantu ini sudah ada sejak zaman berzaman, ribuan tahun dahulu, kita warisi sampai hari ini. Nampak sejak bayang-bayang di luar, hantu. Nampak sejak yang putih-putih terbang di luar, hantu. Nampak sejak yang pelik-pelik sedikit, ada hantu. Nah itu sudah lama itu. Para murid-murid Tuhan pun percaya hantu. Sewaktu mereka melihat Tuhan berjalan di atas air dari jauh, dikatakan bahwa mereka mulai berteriak. Dan mereka berkata bahwa hantu. Dikatakan, Alkitab mengatakan mereka berteriak-teriak. Penakut juga mereka ini sebenarnya. Nah, lalu setelah Tuhan berkata, tenanglah, ini aku. Dan Petrus menjadi yang pertama di antara para murid-muridnya mengatakan, Tuhan, jika itu Engkau. Wah, tidakkah Petrus berpikir bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan di atas air? Apakah Petrus tidak berpikir bahwa kalau dia berjalan di atas air, dia turun di atas air, maka dia tenggelam? Tapi yang berlaku di sini tidak. Dikatakan bahwa bila Petrus tahu itu saja Tuhan, dengan penuh semangat, kalau itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air mendapatkan. Petrus seorang yang bersemangat. Petrus seorang yang saya pikir sangat luar biasa lah. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Petrus cepat bertindak, tetapi pikirnya kemudian. Lalu kata Tuhan, ya, marilah kepadaku. Lalu apa yang Petrus lakukan? Dia turun di perahu dan memijak air dan berjalan pergi kepada Tuhan. Berjalan pergi kepada Tuhan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, lalu kita baca teks seterusnya. Ayat seterusnya, ayat yang ke-30. Setelah Petrus berjalan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-30 mengatakan, hukum alam menundukkan iman Petrus. Hukum alam menundukkan iman Petrus. Hukum alam menundukkan imannya Petrus.
sewaktu Petrus mula berjalan di atas air, yaitu suatu yang luar biasa. Setelah dia mulakan dengan mukjizat, dengan berjalan di atas air, lalu ayat yang ke-30 mengatakan hukum alam menundukkan iman Petrus. Bagaimana? Sedang jemaah, ayat 30, tetapi apabila menyadari betapa kencangnya angin, apabila menyadari betapa kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu mulai tenggelam. Apabila Petrus menyadari kencangnya angin, Petrus berasa takut lalu dia mulai tenggelam. Sedang jemaah, kita berbalik kepada pengalaman Petrus. Petrus kan seorang nelayan. Dia tahu jenis-jenis angin yang ada semasa berada di air. Dia tahu saat dia berhadapan dengan sesuatu di atas air, dia tahu implikasinya. Hukumnya adalah hukum alam. Kalau di atas air, dalam perahu, jika angin kuat, maka membahayakan si nelayan. Jika angin kuat, membahayakan nelayan. Jika angin sakal, tahu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertiup secara bertentangan. Angin sakal adalah angin yang bertiup secara bertentangan, yang selalunya ditakuti oleh nelayan. Juga angin kuat selalunya akan menyebabkan karamnya kapal ataupun beberapa kemungkinan lain. Petrus yang sudah berada di atas air, saat dia menyadari kuatnya angin, dikatakan kencang angin, dan Petrus menyadarinya, lalu timbul satu perasaan di hati Petrus. Dia mulai takut. Petrus yang ada di atas air mulai takut dan dia mulai tenggelam. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Petrus terlupa ketika itu bahwa dia sudah memulai waktu itu dengan mukjizat, yaitu berjalan di atas air. Hanya karena dikuasai oleh ketakutan, dia terlupa bahwa dia sudah mulakan perjalanannya kepada Tuhan dengan mukjizat, yaitu berjalan di atas air. Karena hanya satu sebab, dia merasa takut. Takut apa? Takut angin. Kenapa? Angin biasanya membawa kemusnahan. Angin biasanya membawa kerugian kepada si nelayan. Karena dia seorang nelayan, dia sadar bahaya itu, lalu dia mulai takut. Lalu dia lupalah bahwa dia sedang pergi kepada Tuhan, yang dia mulakan perjalanan dengan mukjizat, yaitu berjalan di atas air. Apakah saudara-saudara paham? Kita sudah berjalan dengan mukjizat selama ini dengan Tuhan, berhadapan dengan pencobaan. Kita mulai takut, kita mulai bimbang, kita mulai ragu, dan kita mulai tenggelam. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita mesti memahami hukum alam dan hukum logik. Itu tandanya kita manusia yang utuh. Kita masih manusia yang utuh kalau kita memahami hukum alam, kalau kita memahami hukum logik. Tandanya kita masih manusia, belum jadi hantu, belum jadi arwah. Nah, sedang jemaah, hukum alam tidak dapat dipisahkan dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Hukum alam tidak boleh dipisahkan dengan manusia. Karena hidup kita ini berada di alam nyata, yang dimana alam ini
melaksanakan hukum-hukum alam, yaitu yang sudah diatur oleh Tuhan. Saat berjalan di atas air, hukumnya adalah tenggelam. Saat berada di tempat perapian, hukumnya adalah terbakar. Nah, sidang jemaah, lalu kita harus memahami ini, dan saya pasti bahwa kita memang sangat memahami karena ini hidup kita. Nah, sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, tetapi sebagai seorang Kristen juga kita harus memahami dan percaya hukum roh dan kekuasaan Tuhan. Ingat baik-baik, sebagai manusia utuh kita harus memahami dan percaya hukum alam dan hukum logik. Tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang Kristen, kita juga harus memahami dan percaya hukum roh dan kekuasaan Tuhan. Maksudnya dua perkara yang berlawanan. Sedang jemaah, hidup sebagai orang Kristen sebenarnya hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam rohani. Kita terikat dengan hukum alam, tetapi kita juga boleh berada di hukum Allah, di hukum roh, di hukum rohania, yaitu dunia nyata dan alam rohani. Sebab itu kita mengikuti Tuhan yang sangat luar biasa, yang dahsyat, Allah segala Allah, Roh Bapa kepada segala roh, dan yang memegang kendali semua yang ada di alam nyata ini. Dia tidak ditakluki oleh apapun. Sedang jemaah, berbicara tentang hidup, semua orang punya jalan hidup masing-masing menurut apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Ingat baik-baik, semua orang punya jalan hidup masing-masing. Sebab itu ada orang yang lebih diberkati, kita lihat. Ada orang yang seperti dikutuk, kita lihat. Ada orang yang senang, ada orang yang susah, ada orang kaya, ada orang miskin, dan sebagainya. Ada orang yang setiap hari berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup, ada orang yang jarang-jarang. Sedang jemaah, berbicara tentang hidup, semua orang punya hidup yang masing-masing, jalan hidup yang masing-masing menurut apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Sebab lahirnya kita di dunia ini, Tuhan sudah bentangkan jalan untuk kita lalui, dan tidak sama dengan orang lain. Yang membuatkan hidup kita semua sama, yang membuatkan hidup kita semua manusia ini sama, ialah cabaran. Itu saja kesamaan kita. Tidak ada orang yang tidak menghadapi cabaran hidup. Ada badai yang ganas, dan bila-bila masa akan menghantam kita. Masa ini semua orang mengalami sukarnya hidup. Apalagi masa ini, kalau khusus di Sabah dikenakan kawalan pergerakan bersyarat, tidak boleh rentas daerah. Dan apa yang saya tahu, masa ini banyak perusahaan yang gulung tikar, dan sama ada dia besar ataupun kecil, dan banyak lagi perusahaan yang bakal ditutup karena kerugian, dan banyak orang yang terputus bakalan makanan, banyak orang yang terputus sumber pendapatan, dan sebagainya. Kita kena akui bahwa pandemik masa ini terlalu merugikan kita. Mungkin ada yang hidupnya seperti biasa, gajinya berjalan seperti biasa, pekerjaannya tidaklah terganggu ataupun tidaklah mempengaruhi pendapatannya dan sebagainya. Tetapi lebih ramai yang dipengaruhi oleh kesusahan ini, yaitu terputus apa-apa bekalan makanan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita berhadapan dengan badai yang mengganas. Saya pasti jemaah mengalami perkara-perkara yang membuatkan kita merasa down. Hari ini tidak perlulah saya bertanya
apakah badai yang sedang menghadapi hidup kamu saat ini. Tetapi kita masing-masing paham, kita berhadapan dengan situasi yang sukar. Sedang jemaah, pesan Tuhan kepada kita sebagai orang Kristen melalui daripada pembacaan kita adalah Tuhan kita, Tuhan atas mukjizat. Seperti Petrus saat melihat Tuhan berjalan di atas air yang bergelora, ia berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air dan mendapatkanmu. Jemaah, marilah kita bertindak seperti Petrus. Jika kita percaya, meskipun tidak melihat, Tuhan ada di luar kekuasaan alam, serulah namanya dan katakan, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku berjalan di tengah-tengah badai gelora ini mendapatkan Engkau. Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku yang kecil ini, suruhlah aku berjalan di atas badai gelora mendapatkan Engkau. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan, kita berjalan di gelora kehidupan badai yang mengganas. Tuhan kita ada di sana. Dia berjalan di badai gelora yang mengganas. Dia berjalan di atas jalan kehidupan kita yang tidak selalunya baik. Tapi Tuhan ada di sana. Ia ada di setiap kesukaran-kesukaran. Bahkan di alam maut pun Dia ada. Di mana-mana Tuhan ada. Oleh itu jangan takut. Jangan merasa sendirian. Saat kita berhadapan dengan badai-badai hidup ini, Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk melewati semua itu. Hanya sabar dan berharap. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Kalau Petrus saat dia berjalan di atas air pergi mendapatkan Tuhan, saat dia menyadari kencangnya angin, dia mulai takut dan tenggelam. Nah saudara, kalau kita di pihak kita, kalau kita berjalan di atas badai bergelora mendapatkan Tuhan, jika kita diserang atau menyadari betapa besarnya angin kencang ribut taufan yang mau menerpa kita, jika kita sadar, jangan takut, tetapi semakin pegang erat kepada Tuhan, berharap dan bersandar, jalan terus dapatkan Tuhan. Karena kita tidak mau tenggelam seperti Petrus. Kita mau terus berjalan di atas mukjizat. Di atas mukjizat, biarpun di jalan kita penuh dengan badai gelora yang mengganas. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, hanya sabar dan berharap, kuatkan dan teguhkan iman kita, karena waktunya Tuhan pasti datang. Tuhan kita adalah Tuhan atas mukjizat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang berkasih. Saat ini kami berdoa, jika ada jemaah Tuhan yang berhadapan dengan kesukaran hidup, badai-badai kehidupan yang menerpa, yang mau memukul anak-anak Tuhan, yang mau mengganas, yang merugikan dan sebagainya, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Jika kami sudah mulai hidup ini dengan mukjizat, maka kami akan terus berjalan. Kami ingin terus berjalan mendapatkan Tuhan, meskipun angin, badai, taufan, ribut segalanya menerpa menyerang kami. Kami ingin berdoa, kami tidak takut, sebab Tuhan adalah Allah, Tuhan yang berjalan di atas mukjizat. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, berkati semua umat Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.